Kita akan memulai pembahasan kita tentang kapasitansi kapasitor itu dari kapasitor plat sejajar, di mana muatan yang terkumpul pada kedua keping itu, Q, itu sebanding dengan beda potensial kedua keping, delta V, dengan konstanta pembanding C, yakni kapasitansi kapasitor. Maka, sebagaimana telah kita ketahui, medan listrik akibat suatu distribusi muatan oleh keping yang sangat luas, itu besarnya adalah sigma per 2 epsilon 0. Maka kuat medan listrik di antara kedua pelat ini tentu akibat muatan plus Q dan keping muatan minus Q ini besarnya 2 kali lipatnya, sehingga besarnya adalah sigma per epsilon 0 pada arah sumbu Y positif. Maka kita bisa dapatkan beda potensial antara kedua pelat tersebut sebagai minus dari integral E.ds, dan kita akan dapatkan bahwa beda potensial itu adalah sigma dibagi dengan epsilon 0 dikalikan dengan D. D ini adalah jarak yang memisahkan kedua keping. Karena sebelumnya telah kita ketahui bahwa Q itu sama dengan C dikalikan dengan delta V, maka kita bisa samakan delta V pada kedua persamaan ini, di mana Q itu adalah sigma dikalikan dengan A. A ini adalah luas permukaan keping. Sehingga kita bisa dapatkan besar kapasitansi kapasitor C itu adalah epsilon 0 dikalikan dengan A dibagi dengan D. Dari hubungan C sama dengan epsilon 0 A per D ini, kita bisa dapatkan beberapa kesimpulan bahwa kapasitansi C itu sebanding dengan luas permukaan pelat. Sehingga jika luas pelat itu makin besar, kapasitansi C itu juga akan makin besar. Kemudian kapasitansi C ini berbanding terbalik dengan jarak antara kedua pelat. Sehingga jika kedua pelat itu semakin didekatkan, maka C itu juga semakin besar. Kemudian C ini juga sebanding dengan epsilon 0 atau permitivitas listrik. Sehingga jika kedua pelat ini itu diisi oleh suatu bahan dielektrik, itu C akan semakin besar karena epsilon atau permitivitas listrik itu adalah epsilon relatif dikalikan dengan epsilon 0 pada vakum, di mana epsilon relatif ini pada bahan dielektrik selain udara itu besarnya lebih dari 1. Kita akan lanjutkan dengan meninjau kapasitansi pada kapasitor silinder dengan sumbu sama. Penampang melintangnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian jika kapasitor itu memiliki panjang L dan jarak antara kedua silinder itu adalah RB dikurangi dengan RA, kita tahu bahwa dari hukum Gauss, kuat medan listrik pada ruang di antara kedua silinder ini adalah lambda dibagi dengan 2pi epsilon 0 dikalikan dengan R, di mana R kecil ini adalah jarak dari pusat sumbu silinder. Kemudian delta V atau beda potensial antara kedua silinder itu bisa kita dapatkan dari minus integral E.ds, sehingga kita peroleh delta V itu sama dengan lambda dibagi dengan 2pi epsilon 0 dikalikan dengan logaritmik RB dibagi dengan RA, di mana lambda ini adalah rapat muatan per satuan panjang. Dan karena telah kita ketahui bahwa Q itu sama dengan C dikalikan dengan delta V, di mana Q itu adalah lambda dikalikan dengan L, maka bisa kita peroleh kapasitansi kapasitor silinder ini sebagai 2pi epsilon 0 dikalikan dengan L dibagi dengan logaritmik RB per RA. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa C itu sebanding dengan L atau panjang kapasitor silinder. Sehingga jika kapasitor kita itu makin panjang, maka C atau kapasitansi kapasitornya itu juga akan makin besar. Kemudian C ini itu berbanding terbalik dengan logaritmik RB per RA. Sehingga jika jarak antara silinder itu makin kecil atau RB per RA itu juga makin kecil, maka C juga akan semakin besar. Sebagai contoh terakhir, kita akan melihat kapasitansi kapasitor berbentuk bola yang berpusat sama, di mana jarak antara bola bermuatan plus Q dan bola bermuatan minus Q ini adalah RB dikurangi dengan RA. Dari hukum Gauss, kita peroleh bahwa kuat medan listrik pada rongga di antara kedua bola ini besarnya adalah 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per R kuadrat, di mana R ini adalah jarak dari pusat bola. Kemudian jika kita hitung beda potensial antara kedua bola, delta V ini kita bisa peroleh dari minus integral E.ds,
Sehingga kita dapatkan delta V itu sama dengan Q dibagi dengan 4pi epsilon 0 dikalikan dengan 1/RA dikurangi dengan 1/RB. Dan jika kita samakan delta V dari kedua persamaan ini, kita bisa peroleh bahwa kapasitansi kapasitor bola itu besarnya adalah 4pi epsilon 0 dikalikan dengan RA dikalikan dengan RB dibagi dengan RB dikurangi dengan RA. Yang ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa lagi-lagi kapasitansi kapasitor itu bergantung kepada permitivitas listriknya dan ukuran dari kapasitor tersebut.